Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Oleh bilur-bilurnya semua penyakit saudara disembuhkan. Saya berdoa buat saudara hari ini supaya saudara menerima kebenaran ini, bahwa semua dosa saudara sudah diampuni. Percayalah, semua dosamu sudah diampuni. Percaya bahwa saudara sekarang bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan akan mendemonstrasikan apa yang saudara percayai dengan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya, saudara telah sembuh. Bilurnya, hei, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit go in Jesus name, amen. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah sembuh. Darah Yesus sembuhkan. 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 Amin. Amin. Doa terus darah Yesus sembuhkan ya. Sebagian besar dari kita telah mendengar tentang penyembuh iman. Mereka ada hampir secara eksklusif dalam gerakan karismatik dan mengklaim bahwa mereka memiliki karunia ilahi untuk menyembuhkan orang sakit secara supernatural. Agar para pekerja mujizat ini memiliki umur panjang, beberapa dari mereka memiliki pelayanan yang berkembang selama beberapa dekade. Mereka perlu mengembangkan ilusi legitimasi. Klaim sensasional yang spektakuler tentu berperan dalam menarik antusiasme penonton. Tapi, antusiasme hanya membuat Anda sejauh ini. Mereka juga membutuhkan, tanda kutip, wajah otoritas Alkitabiah. Dan bagi banyak dari guru-guru palsu ini, Yesaya 53 ayat 5 adalah ayat pembuka. Dicabut dari konteksnya dan diubah agar sesuai dengan interpretasi mereka yang mementingkan diri sendiri. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Yesaya 53 adalah bagian perjanjian lama yang paling terkenal tentang karya penebusan Kristus. Ini berisi gambaran kenabian yang jelas dan tepat tentang penderitaan dan penyaliban Kristus. Dan bilur-bilur yang disebutkan dalam ayat 5 mengacu pada cambukan yang diterima Kristus di tangan tentara Romawi. Guru-guru karismatik Word Faith secara rutin mengklaim bahwa Yesaya 53 ayat yang kelima adalah bukti bahwa penyembuhan fisik melekat dalam penebusan, bahwa itu dimenangkan oleh penderitaan fisik Kristus. Misalnya Joseph Prince berpendapat bahwa penyembuhan fisik adalah hak semua orang yang percaya. Semua orang percaya.
sesuatu yang dapat mereka akui menjadi kenyataan. God loves you. God wants you well. Why must he go via the scourging and then the cross? Why didn't God just send him straight to the cross? Why didn't Pilate just send him to the cross? Because by his stripes we are healed. Are you listening? T.J. McCrossan says, if Jesus was beaten, the stripes on his back left slivers of flesh, the word in the Greek should be plural, stripes. But if they beat Jesus until there's no more skin left, which the Bible says in Psalms, I look and I can see my bones, which is actually what happened to Jesus. There's no more skin left. Then the singular should be used by his entire stripe. We are here. With the first strike, pow! Your cancer died. Pow! Your blood pressure is gone. Pow! Your disease in your heart cleared out. I told you he loves you. You didn't have to go through that. He loved you. Tetapi, apa yang datang pada Yesus bukan hanya cambuk yang melucuti daging dari punggung telanjangnya, tetapi penyakit dan penyakit Anda. Setiap kali dia dicambuk, Yesus dicambuk, segala bentuk penyakit, termasuk radang sendi, kanker, diabetes, flu burung, dan demam berdarah menimpanya. Hukuman untuk kedamaian kita ada padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini penyembuhan adalah hak Anda, karena Yesus telah membayar harga untuk penyembuhan Anda. Jadi, jika iblis berkata, kamu tidak dapat disembuhkan, nyatakan saja, Yesus telah membayar untuk kesembuhanku. Penyakit tidak berhak berada di tubuhku. Saya disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kutukan penyakit yang seharusnya menimpa Anda justru jatuh kepada Yesus. Dia menanggung setiap salah satu dari bilur-bilur itu, sehingga Anda dapat berjalan dalam kesehatan ilahi sepanjang hari-hari hidup Anda. Harganya telah dibayar sehingga Anda dapat bangkit dan keluar dari ranjang penderitaan Anda. Pandangan Joseph Prince tentang penebusan sebenarnya hanyalah penebusan potensial. Itu tidak benar-benar membebaskan Anda dari penyakit, melainkan memberi Anda kemampuan untuk bangkit dan keluar dari ranjang penderitaan Anda. Dan bagaimana Anda mengaktifkan penebusan untuk menerima penyembuhan yang menjadi hak Anda? Kesaksian Kenneth Hagin memberikan jawabannya. Hagin mempertaruhkan kredibilitas pelayanan penyembuhannya pada 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Kutipan perjanjian baru dari Yesaya 53 ayat yang ke-5, dan klaimnya mengenai pengalaman pribadinya akan penyembuhan ilahi. Beberapa tahun yang lalu saya terbangun pada pukul 1:30 pagi dengan gejala parah di jantung dan dada saya. Saya tahu sesuatu tentang gejala seperti itu karena saya telah berpuasa dan menyerah untuk mati dengan kondisi jantung saat remaja. Iblis berkata dalam benak saya, "Kamu akan mati. Ini adalah satu kali Anda tidak akan mendapatkan kesembuhan Anda." Aku, Hagin, menarik selimut menutupi kepalaku dan mulai tertawa. Saya tidak ingin tertawa, tetapi saya hanya tertawa selama sekitar 10 menit. Akhirnya, iblis bertanya kepada saya, apa yang saya tertawakan? Aku menertawakanmu. Saya bilang, kamu bilang aku tidak dapat mendapatkan kesembuhan itu. Hahaha, Tuan Iblis. Saya tidak berharap untuk mendapatkan kesembuhan saya. Yesus sudah mendapatkannya untuk saya. Sekarang, jika Anda tidak dapat membaca, saya akan mengutip 1 Petrus 2 ayat 24 untuk Anda, dan saya melakukannya. Setelah mengutip kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
saya berkata, sekarang jika aku telah sembuh. Jika saya tidak harus mendapatkannya, Yesus sudah mendapatkannya. Dan karena Yesus mendapatkannya untuk saya menerimanya dan mengklaimnya, dan saya memilikinya. Sekarang, kamu kumpulkan gejala kecilmu dan pergi dari sini, Tuan Iblis. Bagi Kenneth Hagin dan banyak pengkhotbah Word Faith lainnya, seperti dia, penyembuhan supranatural hanya perlu diucapkan menjadi kenyataan. Joyce Meyer memperluas gagasan itu dengan alasan bahwa setan terlibat dalam aktivitas ilegal yang menimbulkan penyakit pada kita. Dan tidak ada alasan yang baik untuk membiarkannya melakukannya. Bagaimana Anda bertahan melawan penyakit? Sebagai permulaan, mohon darah Yesus melawan penyakit di setiap bagian tubuh Anda, sistem kekebalan tubuh Anda, organ tubuh Anda, sel darah Anda, dan seterusnya. Kemudian ucapkan firman di atas tubuh Anda. Anda dapat berdoa, Bapa, saya percaya ini adalah kehendak-Mu agar saya sehat. Saya percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Firman-Mu adalah kesehatan dan kehidupan bagi tubuhku, dan itu akan memenuhi apa yang Engkau kehendaki. Jadi, menurut Joyce Meyer, penyembuhan adalah hak, tetapi tidak selalu iman dicapai bagi orang Kristen. Itu adalah sesuatu yang telah disediakan untuk orang percaya, tetapi mereka harus berhasil mengklaimnya. Itu perlu diakui menjadi kenyataan, diucapkan menjadi ada melalui kekuatan iman. Seperti Joseph Prince dan Meyer menjelaskan potensi penebusan yang membutuhkan pengaktifan kita. Itu adalah doktrin yang kejam untuk ditimpakan pada orang-orang Kristen yang telah mencari penyembuhan, tetapi terus menghabiskan hidup mereka di kursi roda, pada respirator, dan di bawah pengobatan. Keyakinan bahwa penderitaan fisik Kristus entah bagaimana menjamin penyembuhan fisik kita dalam hidup ini bukan hanya penyalahgunaan kitab suci. Itu adalah bentuk siksaan mental dan spiritual bagi mereka yang duduk di bawah ajaran palsu seperti itu. Itu adalah kebohongan yang membuat banyak pengunjung gereja kecewa dengan Injil. Bukannya merindukan rumah surgawi mereka, mereka dicengkram oleh harapan-harapan yang belum terwujud di sini. Penyakit yang mereka perjuangkan membuat mereka merasa seperti orang gagal yang tidak memiliki iman yang diperlukan untuk mengklaim kesembuhan yang menjadi hak mereka. Fakta bahwa setiap orang masih mati harus menjadi bukti yang cukup bahwa di sisi kekekalan ini semua orang masih tunduk pada kutukan Adam. Penyakit adalah bagian yang sangat nyata dari kehidupan di dunia yang telah jatuh ini, dan tidak ada klaim kesehatan ilahi yang akan mengubahnya. Bahkan murid-murid gereja mula-mula tidak menegur penyakit fisik mereka hingga terlupakan. Mereka menanganinya sebaik mungkin seperti orang lain. Paulus meninggalkan Timotius dalam satu perjalanan misinya karena sakit. 2 Timotius 4 ayat 20. Paulus merekomendasikan anggur kepada Timotius untuk perutnya dan penyakitnya yang sering dialami oleh Timotius. 1 Timotius 5 ayat 23. Epafroditus jatuh sakit sehingga hampir mati. Filipi 2 ayat 25-27. Dan terkadang Tuhan mengirimkan penyakit untuk mendisiplinkan gerejanya. 1 Korintus 11 ayat 29-32. Jadi, apa yang Yesaya 53 ayat 5 janjikan kepada orang Kristen jika itu bukan tawaran kesehatan yang langsung dan tidak bercacat bagi semua orang Kristen?
yaitu Kristus mati bagi orang percaya untuk memisahkan mereka dari hukuman dosa, sehingga tidak pernah dapat menghukum mereka. Catatan dosa-dosa mereka, dakwaan kesalahan yang membuat mereka menuju neraka, dipaku di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 12-14. Yesus membayar hutang mereka kepada Allah secara penuh. Dalam pengertian itu, semua orang Kristen dibebaskan dari hukuman dosa. Mereka juga dibebaskan dari kuasanya yang mendominasi dan dibuat mampu untuk hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 16-22. Petrus menggambarkan kematian terhadap dosa dan menjadi hidup bagi kebenaran sebagai suatu penyembuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ini juga dipinjam dari Nabi Perjanjian Lama, yaitu Yesaya, ketika dia menulis oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat yang kelima. Bilur atau luka adalah penggunaan yang lebih baik daripada cambuk, karena yang terakhir mungkin memberi kesan bahwa pemukulan terhadap Yesus menghasilkan keselamatan. Baik Yesaya maupun Petrus mengartikan luka-luka Yesus yang merupakan bagian dari proses eksekusi. Luka adalah referensi umum, sinonim untuk semua penderitaan yang membawa Kristus kepada kematian. Dan penyembuhan di sini adalah spiritual, bukan fisik. Baik Yesaya maupun Petrus tidak menginginkan kesembuhan fisik sebagai akibat dari referensi tentang penderitaan Kristus ini. Penyembuhan fisik bagi semua orang percaya adalah hasil dari karya penebusan Kristus. Tetapi penyembuhan seperti itu menunggu realisasi masa depan dalam kesempurnaan surga. Dalam kemuliaan kebangkitan, orang percaya tidak akan mengalami mati, tidak akan mengalami penyakit, kesakitan, penderitaan, bahkan kematian. Wahyu 21 ayat 1-4 dan Wahyu 22 ayat 1-3. Agar adil, Injil Matius tampaknya membuat hubungan antara Yesaya 53 ayat 5 dan penyembuhan fisik yang terjadi selama pelayanan Kristus di bumi. Mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata dan menyembuhkan semua yang sakit. Ini menggenapi apa yang diucapkan melalui Nabi Yesaya. Dia sendiri yang mengambil kelemahan kita dan membawa penyakit kita. Matius 8 ayat 16-17. Tetapi, apakah pelayanan kesembuhan Kristus adalah tujuan akhirnya? Atau apakah itu menunjuk pada kesembuhan yang kekal? Bagaimanapun, orang-orang yang dia sembuhkan pasti masih bisa mati. Lazarus dibangkitkan dari kematian, tetapi dia akhirnya mati lagi. Orang-orang disembuhkan, tetapi kutukannya tidak dibalikan. Yesus mati untuk dosa manusia, tetapi manusia masih terus berbuat dosa. Dia mengalahkan kematian, tetapi para pengikutnya terus mati. Mereka yang mengklaim bahwa orang Kristen tidak boleh sakit karena ada kesembuhan dalam penebusan Kristus, mereka juga harus mengklaim bahwa orang Kristen tidak boleh mati karena Yesus juga menaklukkan kematian dalam penebusan. Pesan utama Injil adalah pembebasan dari dosa. Ini adalah kabar baik tentang pengampunan, bukan kesehatan. Kristus dijadikan dosa, bukan penyakit, dan dia mati di kayu salib untuk dosa kita, bukan penyakit kita. Seperti yang Petrus jelaskan, luka Kristus menyembuhkan kita dari dosa, bukan dari penyakit. Dia sendiri menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ada penyembuhan dalam penebusan Kristus, tetapi itu jelas tidak sepenuhnya disadari di masa sekarang.
orang Kristen dan non-Kristen sama-sama masih merasakan efek kutukan, dan pada akhirnya akan mati. Penyembuhan sempurna kita yang terakhir adalah pasti, tetapi itu kita harus menunggu dengan cara yang sama seperti kita masih menunggu tubuh kebangkitan kita. Dan itu seharusnya tidak membawa kekecewaan kepada kehidupan sekarang ini. Namun sebaliknya, itu adalah kenyataan masa depan yang gemilang untuk kita antisipasi dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.